Halo para pengusaha, profesional sales, ataupun Anda yang saat ini bergerak di produk-produk yang ada hubungannya dengan selling, ya, itu pastinya setiap hari pasti Anda akan menghadapi yang namanya keberatan-keberatan pelanggan. Banyak yang sering ngobrol dengan saya, sering curhat-curhat dengan saya, dia bilang begini, aduh coach, saya sudah semangat-semangat sekali dalam menjual, saya semangat-semangat sekali dengan produk saya, produk knowledge saya sudah ada, ya, pengalaman saya sudah ada, tapi saya susah sekali bagaimana mengatasi keberatan-keberatan pelanggan. Begitu pelanggan bilang, mahal aduh saya gimana bilangnya ya. Terus begitu pelanggannya bilang, nanti ya saya pikir-pikir dulu ya, wah itu juga mahal. Terus pelanggan bilang, nanti ya saya tanya dulu istri saya, tanya dulu orang tua saya, tanya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu adalah keberatan-keberatan yang sering sekali saya terima sebagai seorang sales profesional, dan juga saya sebagai di setiap pekerjaan saya sering sekali mengalami penolakan di mana akhirnya customer nggak jadi order. Nah, berikut saya akan berikan tips kepada Anda. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa membuat conversion rate Anda semakin tinggi dengan mengetahui ini. Saya juga waktu sebagai sales pernah seperti ini, dan saya pengalaman sebagai sales itu sering sekali ditolak. Ya, ditolak karena apa? Ya itulah keberatan-keberatan yang sangat banyak. Tapi saya belajar gimana ya orang-orang sukses itu bisa seperti menjual itu sangat mudah sekali. Dan kuncinya seperti ini. Kalau kita belajar ternyata dari orang yang memang telah melakukan selling dengan sangat profesional, ternyata mengatasi keberatan itu bisa mudah dan akhirnya kita bisa closing dengan baik. Inilah tips dan saran-saran buat Anda supaya bisa mengatasi keberatan pelanggan. 1. Anda harus bisa bedakan yang mana prospek, yang mana suspek. Dulu waktu saya melakukan selling, kalau saya nggak tahu bedanya suspek atau prospek, semua saya lakukan penawaran, semua saya tawarkan. Dan apa yang terjadi? Semua saya tawarkan, nggak ada yang closing, nggak ada yang beli, yang ngelirik juga nggak ada, dan sakitnya tuh di sini. Ya kan? Makanya begitu saya tahu, oh ternyata ini prospek. Oh, prospek itulah yang kemungkinan punya potensi untuk beli barang saya atau untuk memakai jasa saya. Baru saya fokusnya kepada prospek. Anda tahu nggak siapa prospek Anda? Nomor pertama adalah bedakan prospek dan suspek. Nomor 2, prospek adalah pembuat keputusan. Jika prospek Anda bukan seorang pembuat keputusan, itu akan agak sedikit sulit untuk Anda mengatasi keberatan. Karena mereka bisa aja ngeles. Nanti saya pikir-pikir dulu, saya tanya sana, tanya sini, dan sebagainya, bilang mahal, dan sebagainya, itu semua alasan semua. Tapi adalah kalau mereka benar-benar pembuat keputusan, jika Anda penawarannya sangat-sangat baik dan benar-benar kena terhadap emosionalnya benefit Anda, benefitnya mereka artinya, karena begini, selling is about helping people. And people itu, orang-orang itu akan sangat terbantu kalau dia merasa secara emosional itu mereka terbantu. Entah produk ataupun jasa. Karena setiap transaksi 20% logic, 80% emosional. Jadi poinnya adalah kalau Anda sudah memisahkan antara prospek dan suspek, dan Anda tahu ternyata prospek tersebut adalah pembuat keputusan, dan mereka merasa bahwa mereka merasa benefit dan ada solusi yang secara emosional, mereka akan ambil keputusan. Jadi fokuslah kepada prospek yang adalah juga pembuat keputusan. Nomor 3, prospek memiliki finansial yang cukup. Jika prospeknya tepat, jika prospeknya juga pembuat keputusan, tapi kondisi finansialnya tidak mencukupi, mereka juga akan bilang mahal. Anda tidak akan mungkin menjual sebuah Mercy kepada orang yang tidak mampu beli Mercy. Walaupun Anda diskon sebagainya, mereka tidak mampu. Artinya adalah prospek juga dalam tanda kutip harus mampu secara finansial untuk memakai jasa Anda atau untuk membeli produk Anda. Jadi kalau prospeknya tidak mampu, juga mereka akan membuat bilang, aduh nanti deh, atau nanti deh, dan sebagainya. Ya. Nomor 4 adalah ada, bisa, boleh. Contoh, waktu saya datang ke salah satu toko baju, saya tanya begini, mas ada nggak yang ukurannya itu small? Masnya bilang, sebenarnya mungkin tidak ada. Tapi dia bilangnya, ada pak. Tapi bukan di cabang ini, mungkin di cabang lain pak. Bapak tunggu sebentar, saya akan coba telepon cabang lain. Siapa tahu ada pak, sebentar, saya telepon. Dia telepon. Ini bagaimana? Ternyata ada. Bapak tunggu sebentar ya pak ya, nanti sebentar akan dikirimkan dari cabang lain sebenarnya. Bapak boleh jalan-jalan dulu, nanti kembali ke sini untuk mengambil barangnya. Jadi ada is powerful. Jadi kadang-kadang kita ke toko bilang, ada nggak yang kuning? Gak ada. Ada yang merah? Gak ada. Nah customer akan bilang, sayang. Jadi ada. Bisa nggak bayarnya boleh pakai kartu kredit atau boleh debit, boleh nggak? Oh boleh, bisa. Ada, bisa, boleh. Jadi
dengan ada seperti ini, memudahkan prospek Anda untuk bisa taking action. Kalau Anda tidak pakai cara seperti ini, benar-benar kaku, nggak ada bilang nggak ada, nggak bisa bilang nggak bisa, agak lebih sulit untuk mengatasi keberatan. Nah, walaupun misalnya tidak ada, walaupun misalnya tidak boleh, ya, demi supaya mengatasi keberatan, siapa tahu memang itu adalah caranya bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka, pakai rumus seperti ini. Dan ini saya sudah praktekkan sendiri dalam pekerjaan saya, dan dalam bisnis saya, dan dalam apapun kegiatan saya waktu sebagai sales, dan ternyata ini it works. Tapi sekali lagi, prospek bukan suspek, prospek adalah pembuat keputusan, prospek memiliki finansial cukup, dan prospek merasa benar-benar emosional, merasa mereka terbantu dengan Anda, merasa benefit, dan merasa mereka mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat emosional, baru mereka akan taking action. Nah, mudah-mudahan tips dari hari ini dapat membantu Anda, khususnya bagi Anda profesional sales yang setiap hari mesti melakukan penjualan dan melakukan transaksi dengan customer. Mudah-mudahan tips ini bisa memberikan Anda hasil yang lebih maksimal.